Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nastahdihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala hadzal nabiyil karim Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma inna nas'aluka khaira hadhil lailah fathaha wa nasraha wa nuraha wa barakataha wa hudaha wa na'udzubika min syarri ma fiha wa syarri ma ba'daha. Bapak-bapak, ibu-ibu, muslimin muslimat jamaah salat maghrib Masjid Al-Mu'minin rahimani wa rahimakumullah. Pada kesempatan malam hari ini kita akan melanjutkan bahasan kita, di antaranya tentang istihbabu talabil mauti fi ahadil haramaini, yaitu anjuran meminta kematian di salah satu tanah suci, di salah satu kota, yaitu Madinah atau Mekah atau Madinah. Jadi tema ini membahas tentang anjuran untuk berdoa, untuk meminta diwafatkan di salah satu dari dua kota suci ini, yaitu Mekah dan Madinah. Ya. 5 rawahul Bukhari, ini didasarkan pada apa yang diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari, an Hafsah, dari Hafsah radhiyallahu anhuma, an Hafsah ya binti Umar ya radhiyallahu anhuma, anna Umar radhiyallahu anhu, bahwasanya Umar ya radhiyallahu anhu qala, berkata atau berdoa, Allahumma rzuqni syahadatan fi sabilik waj'al mauti fi baladi rasulik. Ya. Allahumma rzuqni, Allahumma ya Allah, urzuqni, berikan rizki kepadaku, syahadatan, mati syahid, fi sabilik, yaitu di jalanmu. Berikan kepadaku, karuniakan kepadaku mati syahid di jalanmu. Waj'al mauti, dan jadikanlah kematianku itu fi baladi rasulik, di negeri rasulmu, yaitu di Madinah. Maka saat mendengar doanya Umar yang seperti itu, saat mendengar doa bapaknya yang demikian, maka Hafsah mengatakan, anna hadza, bagaimana ini terjadi? Ya. Bagaimana dengan hal tersebut ya? Atau bagaimana hal tersebut akan terjadi? Faqala ya'tini bihillahu insyaallah. Maka Umar mengatakan, insyaallah Allah akan memberikan itu kepadaku. Ya. Dan memang kenyataannya demikian ya. Umar bin Khattab radhiyallahu an diberikan kesyahidan di jalan Allah. Kematian beliau adalah di negeri Rasulullah SAW, yaitu di Madinah. Saat itu beliau sedang menjadi imam sholat berjamaah, kalau nggak salah sholat subuh, terus ditikam oleh seorang majusi.
kita kenal dengan sebutan Abu Lu'lu'ah, seorang Majusi ya. Nah, ditusuk dengan belati yang bermata dua begitu. Bahkan bukan hanya Umar bin Khattab yang ditusuk, beberapa sahabat, ada sekian 13 orang yang kena sabetan itu. 7 atau berapa juga ikut meninggal. Nah, termasuk nanti di kemudian hari Umar bin Khattab juga wafat karena tikaman tersebut. Ketika beliau diberitahu bahwa yang membunuh adalah orang Majusi, beliau memuji Allah. Alhamdulillah yang menikam saya bukan orang yang sujud kepada Allah. Yang nikam saya adalah bukan orang yang sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi beliau mendapatkan sesuai dengan apa yang beliau harapkan, beliau minta. Karena memang jamaah sekalian, ya, orang yang minta mati syahid, orang yang minta mati syahid dengan sungguh-sungguh, dengan jujur, dengan permintaannya bukan basa-basi tapi betul-betul minta dari lubuk hatinya, maka Allah akan sampaikan ya apa yang diinginkan tadi, dia akan disampaikan pada derajat yang diinginkan, derajat para syuhada, meskipun pada akhirnya meninggal di atas tempat tidur. Dalam satu hadis dikatakan, man sa'alallaha syahadata shadiqan ballaghahu Allahu manazila asy-syuhada wa in mata ala firashihi. Siapa yang minta mati syahid shadiqan, dengan benar, dengan jujur, ya, dengan sungguh-sungguh, ya, maka Allah akan sampaikan dia pada derajat syuhada, derajat orang-orang yang mati syahid meskipun faktanya meninggal di atas tempat tidur, di atas pembaringan. Makanya kita ketika berdoa harus sungguh-sungguh, termasuk ketika minta mati syahid ya. Saya baca, Bapak Ibu sekalian bisa ikuti ya. Allahumma rzuqni syahadatan fi sabilik waj'al mauti fi baladi rasulik. Allahumma rzuqni syahadatan fi sabilik waj'al mauti fi baladi rasulik. Allahumma rzuqni syahadatan fi sabilik waj'al mauti fi baladi rasulik. Jadi artinya, ya Allah, karuniakan kepadaku mati syahid di jalanmu, dan jadikanlah kematianku ya di negeri Rasulmu, yaitu Madinah. Dan begitulah, karena beliau minta dengan sungguh-sungguh, maka diijabah, dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Beliau mendapatkan kesyahidan ya. Para hadirin sekalian, kenapa kok orang minta mati syahid? Karena meninggal dalam kondisi syahid, meninggal dengan memperoleh syahadah di jalan Allah itu banyak sekali keutamaan-keutamaannya. Di antaranya dalam satu hadis itu disebutkan dosanya diampuni oleh Allah sejak darah mengucur dari dirinya. Kalau memang meninggalnya itu dalam peperangan misalnya, itu sejak tetesan darah keluar dari tubuhnya itu sudah mendapatkan pengampunan. Dia diperlihatkan oleh Allah tempat yang akan didudukinya, ditempatinya di surga. Sudah diperlihatkan sebelum dia masuk, sudah ditampakkan. Terus juga dia dilindungi dari azab kubur. Ya, dia mendapatkan perlindungan dari azab kubur. Terus juga diberikan ya jaminan keselamatan dari azab neraka. Kalau dalam hadis itu disebutkan diberikan jaminan keamanan dari minal faza'il akbar,
Nah, fazil akbar itu ada yang mengartikan azab neraka, ada yang mengartikan ketika tiupan sangkakala di mana orang pada ketakutan, pada dalam situasi yang sangat mengerikan, mencekam, menakutkan, dia tidak merasakan ketakutan itu. Terus juga orang yang mati syahid itu akan diberikan mahkota kemuliaan. Dan orang mati syahid itu juga akan dinikahkan dengan 72 bidadari ya, 72 bidadari. Ya, nanti Pak ya di dunia ya ini ya dinikahkan dengan istrinya ya, istrinya. Kalau ini maksudnya nanti di akhirat. Terus juga syafaatnya diterima, ya, diberikan hak memberikan syafaat ya kepada 70 orang dari kerabatnya, orang tuanya, anaknya, keluarganya bisa ya mendapatkan syafaat gara-gara orang tersebut, orang yang mati syahid. Makanya ya orang berharap kesyahidan, dan ketika kita minta kesyahidan itu sungguh-sungguh. Betapapun pada akhirnya meninggal biasa di atas tempat tidur, kalau dia minta berharap pada Allah mati syahid itu dengan sungguh-sungguh, maka derajatnya disamakan dengan orang-orang mati syahid meskipun matinya di atas tempat tidur. Ya. Jemaah sekalian, Khalid bin Walid itu meskipun selalu ya berada di garda depan ketika berjihad ya, nggak ada jihad kecuali dia ikut, bahkan berada di garda depan memimpin, tapi Allah menakdirkan dia meninggal bukan di medan perang. Jadi tapi karena seseorang minta mati syahid itu dengan sungguh-sungguh, dengan shadiqan tadi itu, maka derajatnya akan disampaikan pada derajat syuhada meskipun matinya di atas tempat tidur. Dan kadang ya ketika orang itu mati syahid terlihat itu sangat menyakitkan, sangat luka-lukanya sedemikian besar, sedemikian lihatnya itu kita nggak tega begitu. Tapi dalam satu hadis dikatakan orang yang mati syahid itu merasakan sakitnya kematian itu hanya seperti digigit semut. Hanya seperti apa? Digigit semut ya. Itu dalam satu hadis seperti itu. Jemaah sekalian rahimani rahimakumullah. Jadi kembali kepada bahasan kita bahwa dianjurkan orang itu meminta meninggal di salah satu tanah haram, di salah satu ya tempat, yaitu antara Mekah ataukah Madinah, dan itulah yang diminta oleh Umar bin Khattab dan dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam satu hadis dikatakan man mata fi ahadil haramaini bu'itsa aminan yaumal qiyamah. Siapa yang meninggal di salah satu dua kota suci tersebut, Mekah atau Madinah, maka pada hari kiamat nanti akan dibangkitkan dalam kondisi aman ya. Saat orang dalam kondisi ketakutan, dia dijamin keamanannya. Jemaah sekalian rahimakumullah. Nah, terkait dengan minta mati ini ya tadi, kalau mintanya mati Islam, mintanya mati syahid, maka dibolehkan, bahkan diajarkan doanya. Di Quran ada doa-doa yang mengajarkan kepada kita untuk minta meninggal dalam kondisi Islam. Ya, seperti misalnya doanya Nabi Yusuf ya, dalam surah Yusuf itu disebutkan tawaffani muslimah wa alhiqni bis-shalihin. Ya Allah, wafatkanlah aku dalam kondisi Islam. Ya, matikan aku dalam kondisi Islam. Wa alhiqni bis-shalihin, dan gabungkanlah aku dengan orang-orang yang saleh. Ya. Tawaffani muslimah wa alhiqni bis-shalihin. Begitu pula misalnya dalam surah Al-A'raf, ya. Kita juga diajarkan doa Rabbana afrigh alaina sabra wa tawaffana muslimin. Ya Allah, limpahkan kepada kami kesabaran, wa tawaffana muslimin, dan wafatkanlah kami dalam kondisi Islam. Jadi kalau minta wafat dalam konteks minta wafat dalam kondisi Islam, minta wafat mati syahid, meninggal dalam kondisi syahid, maka
dianjurkan ya, disunnahkan ya, didorong untuk melakukan itu. Tapi kalau minta mati karena ya beratnya beban hidup, karena sakit yang dialami, atau karena cobaan-cobaan yang dia merasa tidak pernah selesai, maka kalau minta matinya itu dilatar belakangi hal yang demikian, maka justru yang demikian itu tidak dibolehkan. Kita mungkin masih teringat hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam di mana beliau mengatakan la yatamannayanna ahadun minkum al-mauta lidurrin nazala bih. Janganlah salah seorang di antara kalian berharap mati karena cobaan yang dialaminya. Karena sakit, karena beban hidup, beban masalah yang dialami terus minta mati, itu enggak boleh. Ya, enggak boleh. Fa in kana la budda mutamanniyan lil mauti, kalau memang terpaksa berharap minta mati, berharap kematian, maka redaksi doanya diajarkan oleh Rasulullah SAW dengan ucapan falyaqul Allahumma ahyini ma kanatil hayatu khairan li wa tawaffani ma kanatil wafatu khairan li. Ya, kalau memang terpaksa harus minta mati itu kalimatnya begini. Allahumma ya Allah ya, ahyini, berikan kehidupan kepadaku, maka natil hayatu khairan li, selagi kehidupan itu memang baik untukku. Jadi hidupkanlah aku, berikan kehidupan kepadaku kalau memang hidup itu adalah lebih baik bagiku. Wa tawaffani maka natil wafatu khairan li, dan wafatkanlah aku ya Allah sekiranya wafat atau meninggal itu adalah lebih baik bagiku. Jadi enggak ujuk-ujuk terus, ya Allah daripada hidup begini amat, berat amat, sakitnya tidak selesai-selesai begini, matikan saja ya Allah. Nah, enggak dibolehkan. Berharap yang demikian tidak dibolehkan. Tapi kalau harus meminta adalah dengan tadi, ya Allah, sekiranya hidup itu lebih baik bagiku, maka hidupkanlah. Sekiranya wafat itu lebih baik bagiku, maka wafatkanlah. Kenapa minta mati itu tidak boleh? Kalau alasannya yang demikian, ya ini seperti nasihat Rasulullah SAW kepada paman beliau, kepada Abbas ya. Karena kalau orang itu baik dengan masih hidup berarti masih bisa nambah kebaikan. Kalau orang itu punya keburukan, maka berarti masih ada kesempatan untuk apa? Untuk taubat, untuk memperbaiki diri. Ya. Jadi itu yang dinasihatkan oleh Rasulullah SAW kepada paman beliau yaitu Abbas. Ya Abbas, ya amma Rasulillah, wahai Abbas, wahai pamannya Rasulullah, la tatamannal mauta, janganlah kamu berharap mati. In kunta muhsinan, jika kamu adalah orang yang berbuat baik, tazdadu ihsanan ila ihsanik, maka engkau bisa menambah kebaikan kepada kebaikan yang sudah kamu kerjakan sebelumnya. Ya, khairun laka, dan itu adalah lebih baik bagimu. Wa in kunta musian, tapi jika engkau adalah orang yang berbuat buruk, fa in tuakhir, jika kematian itu diakhirkan, ditunda, tasta'tib, maka engkau bisa berharap keridhaan Allah. Khairun laka, dan itu adalah lebih baik bagimu. Fala tatamannal maut, maka janganlah minta mati. Jadi kalau minta mati dalam konteks putus asa seperti tadi itu tidak dibolehkan. Tapi kalau berharap kematian karena khawatir nanti ya tersesat, khawatir nanti terkena fitnah agama, fitnah dunia, maka yang demikian itu dibolehkan, ya tidak dimakruhkan. Seperti diantara doa Rasulullah SAW ketika beliau dalam satu riwayat ya, itu beliau berdoa begini, Allahumma inni as'aluka fi'lal khairat wa tarkal munkarat wa hubbal masakin wa antaghfirli wa tarhamni wa antaghfirli wa tarhamani wa idza aradta fitnata qaumin fatawaffani ghaira maftunin as'aluka hubbaka wa hubba man yuhibbuka wa hubba amalin yuqarribu ila hubbik. Allahumma ya Allah, inni as'aluka, aku mohon kepadamu, fi'lal khairati,
untuk bisa melakukan kebaikan-kebaikan. Wa tarkal munkarati, dan untuk bisa meninggalkan kemungkaran-kemungkaran. Wa hubbal masakin, dan untuk mencintai orang-orang masakin, orang-orang fuqara. Wa antal firali, dan aku juga minta kepadamu mendapatkan ampunan. Wa tarhamani, mendapatkan curahan rahmat. Wa idza aradta fitnata qaumin, jika engkau hendak menimpakan fitnah kepada satu kaum, kesesatan atau azab-azab dunia, hukuman-hukuman dunia ya kepada satu kaum, fatawaffani ghairu maftunin, maka wafatkanlah aku dalam kondisi tidak terkena fitnah itu, tidak tersesat, tidak terkena hukuman-hukuman dunia. As'aluka hubbak, aku minta kepadamu ya Allah mendapatkan cintamu, wa hubba man yuhibbuk, dan kecintaan orang yang mencintaimu, wa hubba amalin, dan mencintai amalan yuqarribu ila hubbik, yang dapat mendekatkan kepada cintamu. Baik, saya baca doa ini ya, bagus juga untuk dibaca ya. Allahumma inni as'aluka fi'lal khairati wa tarkal munkarati wa hubbal masakini wa antal firali wa tarhamani wa idza aradta fitnata qaumin fatawaffani ghairu maftunin. As'aluka hubbaka wa hubba man yuhibbuka wa hubba amalin yuqarribu ila hubbika. Ini doa yang pernah dibaca oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para hadirin sekalian rahimanur-rahmatullah ya, Umar bin Khattab juga pernah doa begini ya. Ya, ketika beliau merasa sudah mulai sepuh, ya sudah mulai lemah fisiknya, kekuatannya, beliau doanya begini. Allahumma kabirat sinni wa da'ufat quwwati wa antasharat ra'iyati faqbidni ilaika ghaira mudayyin wa la mufarritin. Allahumma ya Allah, kabirat sinni, ya usiaku sudah lanjut, aku sudah tua. Wa da'ufat quwwati, kekuatanku juga sudah mulai melemah. Wa antasharat ra'iyati, rakyatku sudah terpencar di mana-mana, sudah menyebar di mana-mana. Faqbidni ilaika ghaira mudayyin, maka cabutlah nyawaku, cabutlah rohku, ghaira mudayyin, dalam kondisi tidak menyia-nyiakan hak-hak, tidak menyia-nyiakan amanah-amanah, wala mufarritin, dan tidak juga melebihi batas, melampaui batas-batas. Ini juga pernah dibaca oleh Umar. Jadi kalau minta mati karena putus asa, karena beban berat, ya beban hidup yang berat, penyakit dan seterusnya, maka yang demikian tidak dibolehkan. Tapi kalau minta ya seperti dengan redaksi yang tadi, dengan redaksi yang diajarkan seperti tadi ya Allah, jika memang hidup itu lebih baik bagiku, maka hidupkanlah. Jika wafat itu lebih baik bagiku, maka wafatkanlah dalam keadaan iman, dalam keadaan Islam. Ya. Ya, jadi minta mati itu ternyata ya tadi ada yang dibolehkan, ada yang tidak dibolehkan. Yang tidak dibolehkan itu kalau minta mati karena tadi penyakit, karena beban hidup yang berat. Ya. Jadi kalau minta mati Islam, minta mati dalam kondisi Islam, minta mati dalam kondisi mendapatkan kesyahidan, bahkan justru dianjurkan. Para hadirin sekalian, rahimanur-rahmatullah. Kemudian berikutnya di sini dibahas tentang mautul faj'ah. Mautul faj'ah, mati secara mendadak, mati tiba-tiba, ya, mati tiba-tiba. Nah, ini disebutkan di sini suatu riwayat, mautul faj'ati ahdzatu asifin, meninggal secara mendadak adalah akibat pencabutan nyawa dengan kemarahan. Mautul faj'ati
ahdzatu asifin ya. Meninggal secara mendadak, secara ujuk-ujuk, secara tiba-tiba, itu adalah akibat pencabutan nyawa dengan kemarahan ya. Jadi kalau disimpulkan ini adalah sesuatu yang kita itu minta dihindarkan nanti dengan cara yang demikian. Karena mati mendadak tadi adalah dianggap sebagai pencabutan nyawa dengan penuh kemarahan. Akibat pencabutan nyawa dengan penuh kemarahan. Tapi kalau kita perhatikan di hadis-hadis yang lain, ya kita juga mendapatkan bahwa ada juga orang-orang yang meninggalnya itu mendadak, tiba-tiba, ujuk-ujuk ya, dengan sebab-sebab tertentu itu, tapi justru dia digolongkan sebagai orang yang mati syahid. Seperti orang yang mati apa Pak? Seperti saudara kita yang di Turki nih Pak ya. Turki kan meninggal berapa? Terakhir saya baca udah 8 ribuan ya. Nah, mungkin ini akan terus berkembang ya, akan terus bertambah. Lihat kondisi yang sedemikian parah ya. Kita berlindung ya Allah, ya berlindung pada Allah agar dihindarkan dari keburukan, dari segala malapetaka ya. Kita doakan mereka yang meninggal ya, kaum muslim yang meninggal karena gempa ini diberikan kesyahidan oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Mudah-mudahan kerabat yang ditinggalkan diberikan sabaran, harta yang hancur, yang hilang ya diganti oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan tentu ini juga membuka kesempatan buat kita semuanya untuk menunjukkan solidaritas, menunjukkan ukhuwah ya, dengan doa-doa kita, dengan bantuan-bantuan ya, materi yang bisa diberikan ya, sesuai dengan kemampuan ya yang kita miliki masing-masing ya, melalui lembaga-lembaga yang bisa dipercaya untuk melakukan itu. Jadi ada hadis yang menjelaskan bahwa ada kematian yang itu mendadak, tapi justru orang yang mengalami itu dikategorikan sebagai orang yang mati syahid ya, mati kena runtuhan ya, tertimpa runtuhan, longsor ya, termasuk gempa bumi seperti ini, yang mati tenggelam ya, itu termasuk meninggal dalam kondisi syahid ya. Oleh karena itu di antara ulama menyimpulkan bahwa mati mendadak kalau itu adalah bagi orang yang muslim, orang yang beriman, orang yang taat, orang yang memang dalam kesehariannya itu selalu mempersiapkan diri untuk menghadapi kematian, banyak beramal soleh, maka kematian yang mendadak itu adalah takhfif bagi mereka, keringanan buat mereka, ya istirahat buat mereka karena tidak merasakan sakit yang berlama-lama. Jadi kalau meninggal mendadak itu menimpa orang yang taat, orang yang beriman dan mengisi hari-harinya itu dengan ketaatan, itu adalah bisa menjadi rahmat, bisa menjadi kebaikan. Maka dalam satu riwayat disebutkan mautul faj'ati rahmatun lil mu'minin. Kematian yang mendadak, yang tiba-tiba itu adalah rahmat bagi orang beriman. Tapi bagi orang kafir, bagi orang yang lalai, orang yang maksiat, itu adalah pencabutan nyawa dengan penuh dengan amarah, dengan kemarahan ya, dengan kemarahan. Tentu itu adalah satu keburukan. Mati mendadak tapi belum beriman, mati mendadak tapi belum sempat taubat, banyak dosa yang dilakukan belum sempat memperbaiki diri, maka ini tentu satu keburukan. Jadi jamaah sekalian rahmatullah ya, kalau kita minta meninggal ya meninggal diwafatkan dalam kondisi Islam, dalam kondisi sedang beramal soleh, meninggal dalam kondisi syahid ya, itu yang kita minta. Kadang orang berharap, berdoa kepada Allah mudah-mudahan nanti meninggalnya nggak usah pakai sakit, nggak usah ya. Padahal jamaah sekalian ya, sakit itu memang sesuatu yang sesuatu yang tentu kita juga nggak usah minta ya, tidak meskipun dalam sakit itu ada pahalanya, ada
nilai kebaikannya, tetapi kita juga tidak boleh meminta sakit, meminta keburukan, itu nggak boleh. Tetapi di sisi yang lain, ketika ada orang yang sebelum meninggal itu mengalami cobaan, penderitaan, termasuk berupa sakit yang kadang itu tidak hanya dalam hitungan hari tapi kadang berbulan-bulan, itu di sisi yang lain kalau melihatnya dari kacamata ukhrawi itu adalah kebaikan. Kalau melihat dengan kacamata duniawi, maka ini sesuatu yang menyiksa, sesuatu yang berat ya. Tapi kalau melihatnya, mengukurnya, menimbangnya dengan ukuran-ukuran kehidupan ukhrawi kita nanti, maka itu adalah bukan keburukan, bahkan itu adalah kebaikan. Sekali lagi, tidak berarti karena itu baik terus kita minta sakit, ya tidak. Tetapi itu hikmahnya, itu reward yang diberikan ya. Makanya di kitab ini disebutkan ya, Asif ya, ketika menjelaskan mautul faj'ati ahdzatu asif. Asif itu ghadban, kemarahan. Wa innama kana mautul faj'ati yakrahuhan nas. Kenapa kematian mendadak itu tidak disukai oleh orang-orang tentu saja orang yang faham, orang yang ngerti hakikat kehidupan ukhrawi gitu ya. Li'annahu yafutu ya sawabal maradi alladhi yukaffaru dzunub wal istidad bit taubati wal amali sholih ya. Karena dengan orang itu mendadak tidak melalui sakit ya, di sisi yang lain dia kehilangan pahala mengalami sakit. Karena sakit itu sendiri ada nilainya, ada nilai kebaikan, diampuni dosa, ditinggikan derajat ya. Dan dengan orang sakit itu terus ada kesadaran untuk jangan-jangan dengan sakit ini saya mau mati, sehingga ada kesadaran untuk apa? Mempersiapkan diri untuk menghadapi itu. Dia bertobat, dia banyak beramal soleh. Sekali lagi, ini hanya disampaikan untuk melihat apa yang dihadapi itu tidak selalu dengan kacamata negatif, dengan kacamata hitam saja, tapi harus melihat secara proporsional, melihat dengan pandangan yang diajarkan oleh agama. Sekali lagi, kita tidak minta sakit, tidak minta cobaan, tetapi ketika ada cobaan yang menimpa, maka harus kemudian ditimbang dengan apa yang diajarkan oleh agama kita, oleh Allah dan Rasulnya, bahwa di situ ada kebaikan, ada diampuni dosa, ada ditinggikan derajat ya, dan seterusnya. Para hadirin sekalian, rahimakumullah, jadi mati mendadak itu bagi orang yang beriman, orang yang taat, itu bisa menjadi kebaikan, bisa menjadi keringanan, bisa menjadi rahmat. Tapi bagi orang yang lalai, orang yang hari-harinya ya diisi kehidupannya dengan kemaksiatan, maka ini adalah satu keburukan, satu yang kita berlindung berlindung pada Allah daripada hal yang demikian. Baik, jamaah sekalian, rahimani rahmatullah. Sampai di sini Pak, ada pertanyaan Pak? Nggak ada. Kalau nggak ada, saya lanjutkan. Karena kalau pas lagi nggak ditanya Pak ya, lagi nggak ada kesempatan tanya, Pak kenapa nggak dikasih waktu gitu ya, saya ditanya begitu Pak. Baik, jamaah sekalian, rahimani rahmatullah. Kita lanjutkan dengan bahasan berikutnya, yaitu tentang thawabu man mata lahu waladun ya. Pahala orang yang ditinggal mati anaknya. Pahala orang yang dia punya anak terus sebelum dewasa sudah meninggal. Nah, ini pahalanya seperti apa ya? Kebaikan yang didapatkannya itu seperti apa? Mari kita baca di dalam kitab ini. Rawal Bukhari an Anas, diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari Anas anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, beliau bersabda, ma minan nasi ya, ma minan nasi muslimun atau min muslimin ya, yatawaffalahu salasatun
lam yablughul hinsa. Ya, tidaklah ada seorang muslim yang ditinggal mati 3 orang anaknya, yang 3 orang anaknya yang meninggal tadi itu belum balik, belum mukallaf, ya, illa adkhalahullahu jannata, kecuali Allah akan masukkan orang tersebut ke dalam surga bi fadli rahmatihi iyahum, ya, karena rahmat Allah kepada mereka, kepada anak-anak tersebut, ya, kepada anak-anak yang meninggal tadi. Jadi kalau ada seorang muslim atau muslimah punya anak 3 orang meninggal sebelum apa? Sebelum balik, sebelum dewasa, ya, maka ganjarannya, pahalanya adalah orang tersebut akan dimasukkan oleh Allah ke dalam surga, ya, karena anak-anak mereka tersebut, karena rahmat Allah kepada anak-anak mereka tersebut. Jadi ini keutamaan, ini kabar gembira. Kalau ada di antara jamaah, di antara kerabat kita, di antara teman-teman kita yang oleh Allah diuji, ya, punya anak masih kecil meninggal, punya anak lagi meninggal, punya anak lagi meninggal, ya. Ini tentu sesuatu yang sangat, ya, menyedihkan, ya, satu musibah yang besar, ya. Tetapi karena itu takdir Allah, itu sudah terjadi, ya, maka kita beri kabar gembira, kita kabarkan berita gembira dari Rasulullah ini kepada dia, biar dibalik kesedihannya, dibalik musibah yang menimpanya ada senyuman yang apa, yang hadir, ya, kepadanya. Ada kabar gembira yang dia dapatkan, ya, yang membuatnya dia akan berbahagia, membuatnya terus kemudian bahagia, membuatnya dia kemudian bersyukur dalam tanda kutip kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi ini kabar gembira bagi orang yang oleh Allah diuji, diberikan cobaan, punya anak yang masih kecil-kecil, 3 orang meninggal sebelum balik. Balasannya orang itu diberikan jaminan dimasukkan ke dalam surga. Namun demikian bukan berarti orang terus minta, berdoa pada Allah agar anaknya mati masih kecil-kecil, ya, tidak. Ya, kita berharap anak kita, ya, lahir dengan selamat, tumbuh besar, ya, berkembang secara baik, ya, sehat, kuat, bermanfaat, ya, diberikan petunjuk oleh Allah, dibimbing oleh Allah, diberikan ilmu, diberikan kebaikan-kebaikan. Doa kita seperti itu, ya. Itu harapan kita. Kita selalu berharap kebaikan, keselamatan. Tidak kita berharap keburukan, penyakit, kematian dan seterusnya, tidak. Tapi ketika kemudian seseorang mendapatkan cobaan, maka ini kabar gembira bagi orang tersebut, ya, bagi orang tersebut. Para hadirin sekalian, dalam riwayat yang lain disebutkan bahwa dulu ada sekelompok wanita yang datang pada Nabi minta waktu untuk Nabi. Jadi mereka mengajukan permintaan agar Nabi itu menyiapkan waktu khusus untuk mereka, untuk kajian, untuk taklim. Dan Nabi menyanggupi, ya, Nabi menyiapkan waktu untuk ibu-ibu, untuk wanita-wanita di saat itu, ya, atau pada masa itu. Dan ketika itu Nabi kemudian memberikan nasihat kepada muslimat, para wanita yang hadir, ya. Terus di antara nasihat Rasulullah adalah ayyumam ra'atin matalaha, ya, salah satu minal waladi kanulaha hijabam minan nar, ya. Wanita mana saja yang punya, ya, anak, punya 3 orang anak meninggal, masih kecil meninggal, maka mereka akan menjadi apa? Hijab, menjadi, ya, tameng, menjadi penyelamat dari api neraka. Jadi kalau ada seseorang termasuk ada seorang wanita yang punya 3 orang anak meninggal masih belum balik, maka mereka nanti akan menjadi apa? Hijab, menjadi penyelamat, menjadi penghalang dari jeratan api neraka.
Maka kemudian jamaah sekalian, ada di antara wanita yang hadir peserta pengajian tersebut mengatakan, bagaimana Rasulullah kalau 2 orang? Tadi kan disebutkan 3. Lalu bagaimana kalau yang meninggal itu cuma 2 orang? Maka Rasulullah mengatakan, ya, termasuk seandainya yang meninggal 2 orang juga punya fungsi sebagai hijab, sebagai penghalang, sebagai penyelamat ya dari jelatan api neraka. Jadi sekali lagi ini kabar gembira ya. Di tengah musibah yang berat yang menimpa, Allah kabarkan bahwa orang yang diuji anaknya meninggal masih kecil-kecil 3 orang atau 2 orang itu akan menjadikan orang itu masuk surga dan diselamatkan dari jelatan api neraka ya. Seorang nggak ada di sini, nggak ada ya. Cuma tanyanya cuma 2. Nah yang satu ini ya dia dapat pahala juga ya, tetap dapat pahala. Cuma secara teks tidak disebutkan ini. Yang kebetulan yang nanya kalau 2 orang ya Rasulullah, nah dijawab oleh 2 orang juga iya. Nah yang nanya 1 nggak ada, kecuali bapak. Tapi betapapun nggak ada, tapi itu musibah, itu tetap juga satu cobaan yang tidak ringan. Apalagi kalau punya anak satu-satunya, tentu itu berat dan pahalanya juga sangat besar ya. Seperti yang pernah dijelaskan bahwa orang yang ya diuji satu cobaan, satu musibah kemudian bersabar, maka pahalanya tidak terhingga. Innama yafassabiruna ajrahum bighairi hisab. Baik jamaah sekalian, rahimani rahimakumullah. Kemudian di sini juga dibahas tentang a'maru hadil ummah. Tentang umur umat ini, tentang umur umat Nabi Muhammad SAW, tentang umur rata-rata kita. Disebutkan di sini bahwa Nabi SAW bersabda, a'maru ummati ma baina sittina ila sab'in. Ya. Wa aqalluhum man yajuzu dzalik. Wa aqalluhum man yajuzu dzalik. Umur umatku kata Rasulullah adalah berkisar antara 60 sampai berapa? Sampai 70. Sedikit sekali yang melebihi itu. Ini tentu melihatnya secara umum Pak ya, secara umum bahwa umur umat Rasulullah, umur kita semua itu rata-rata 60 sampai 70 ya. Meskipun ada juga yang belum 60 sudah meninggal, tapi secara umum kisarannya 60 sampai 70. Sedikit yang melewati itu, sedikit yang melebihi itu. Artinya apa? Faedah daripada hadis ini adalah ya mengingatkan kepada kita semuanya yang umurnya sudah dekat-dekat 60. Nah, ini untuk lebih siap-siap ya. Apalagi yang sudah 70, ini persiapannya harus lebih kuat lagi. Yang kurang dari itu juga jangan terus kemudian santai-santai atau merasa masih aman, karena dalam lapangan kehidupan ya meninggal itu tidak mesti harus nunggu tua, tidak mesti nunggu 60. Banyak yang masih kecil meninggal, remaja meninggal, 30 meninggal, 35 meninggal ya. Dan karena itu kita selalu dianjurkan untuk mempersiapkan diri untuk menghadapi sesuatu yang pasti akan dilalui ya. Wong yang belum pasti saja kita disuruh siap-siap, sedia payung sebelum hujan. Apalagi kematian itu adalah sesuatu yang pasti, maka kita selalu bersiap-siap karena kita tidak tahu ya kapan kita akan diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Terakhir sebagai ini biar nanti tema berikutnya itu ganti tema ya. Terakhir dibahas di sini tentang al-mautu roha. Kematian itu adalah ketenangan. Kematian itu adalah ketenangan. Suatu ketika jamaah sekalian ada jenazah ya dibawa lewat itu di dekat Rasulullah. Terus Rasulullah SAW itu berkomentar ya, mustarihun wa mustarahun minhu ya. Orang yang tenang
dan orang yang orang lain tenang darinya. Ini kata-kata yang jangankan kita, sahabat juga bertanya-tanya, apa maksudnya ya Rasulullah? Apa yang dimaksud dengan mal mustarih? Apa yang dimaksud dengan orang yang tenang? Dan apa wa mal mustarahu minhu? Dan apa yang dimaksud dengan orang yang orang lain tenang darinya? Maka Rasulullah mengatakan, al-abdul mu'minu yastarihu min nasabid dunya. Ya. Seorang hamba yang beriman, maka dengan kematiannya itu menjadi tenang dari kepayahan dunia, dari kesusahan dunia. Ya. Wal abdul fajiru yastarihu minhul ibadu wal biladu wasyajar wad dawab. Sedangkan kalau orang yang meninggal itu adalah orang yang durjana, hamba yang durjana, maka dengan meninggal itu membuat para hamba-hamba yang lain, membuat negeri, membuat pepohonan, membuat hewan-hewan tenang dari ulah jahatnya. Jadi kalau yang meninggal orang beriman, dia tenang, dia rehat, dia terbebas dari kesusahan-kesusahan dunia. Nggak mikirin bayar listrik lagi, nggak mikirin bayar apa Pak? Air, nggak mikir masalah-masalah yang rumit, ya, karena sudah meninggal. Tapi kalau yang meninggal itu orang yang durjana, maka yang tenang bukan dia. Siapa Pak? Orang lain, ya, hamba-hamba yang lain, manusia, termasuk hewan-hewan, pohon-pohon, negara juga tenang kalau orang yang durjana meninggal, Pak, ya. Begitu. Jadi kalau orang yang durjana meninggal itu ya orang, ya hewan, ya alam, ya negara juga tenang dengan meninggalnya tersebut. Nah, mudah-mudahan kita termasuk yang tadi, ya, mustarihun, ya, al-abdul mu'min tadi, ya. Amin ya rabbal alamin. Teman sekalian, mudah-mudahan bermanfaat. Kita akhiri dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.